Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik sekali. Baik sekali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal imam mazhab, maka ibadah kita akan semakin mantap. Jangan hiraukan waktu saja. Ini tidak mengandung estetika. Sorry. Baik teman-teman, materi kita hari ini adalah mengenal imam mazhab, maka ibadah kita akan semakin mantap. Apakah teman-teman tahu apa itu mazhab? Ada yang tahu? Udah. Udah tahu? Udah. Mazhab. Apa itu mazhab? Bisa dicari di Google atau di mana yang bisa kalian dapat. Aliran pendapat dalam memahami hukum Islam. Apa? Aliran atau Sistem pemikiran atau pandangan yang diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dalam bidang tertentu, terutama dalam agama Islam. Oke. Tadi yang pertama apa? Adalah aliran atau pendapat dalam memahami hukum Islam, terutama dalam bidang fikih. Aliran atau pendapat. Dalam memahami hukum Islam. Pendapat. Oke. Yang kedua apa itu mazhab tadi? Suatu sistem pemikiran atau pandangan yang diikuti seseorang atau kelompok orang dalam bidang tertentu, terutama dalam agama Islam. Berarti disebutkan pandangan gitu. Pandangan. Ada lagi? Ada? Jadi mazhab itu adalah berasal dari bahasa Arab. Dhahaba yadhhabu madhhaban, yang berarti pendapat, aliran bisa, terus berbeda istihad juga. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, wilayah Islam itu semakin luas untuk menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran dan Hadis. Maka untuk menjawab persoalan tersebut, para ulama itu melakukan istihad atau berusaha memahami dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat dengan metode tertentu. Dari sini muncullah mazhab-mazhab itu. Yang kita ketahui mazhab-mazhab besar itu ada 4 kan? Ada yang boleh disebutkan? Yang pertama siapa? Sesuai urutannya. Yang paling Syafi'i, sesuai urutan. Yang paling tertua. Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Syafi'i dan kembali. Hambali. Nah, anak-anak, dalam Islam itu pelaksanaan ibadah itu tidak terlepas dari pemahaman terhadap hukum-hukum syariat. Untuk memahami hukum tersebut, maka para imam-imam ini, imam mazhab ini melakukan istihad dan merumuskan metode untuk menentukan
menetapkan hukum Islam yang kemudian dikatakan dengan mazhab. Mengenal imam mazhab itu bukan sekedar kita mempelajari tokohnya, tetapi juga cara berpikir mereka, sikap toleransi dan keluasan pandangan mereka dalam menghadapi perbedaan itu. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah perbedaan pendapat dalam mazhab itu menunjukkan perpecahan atau justru rahmat bagi umat Islam? Silakan yang mau menjawab, silakan. Saya ulangi Bapak. Apakah perbedaan pendapat dalam mazhab itu menunjukkan perpecahan atau justru itu rahmat bagi umat Islam? Menurut saya itu rahmat untuk umat Islam. Rahmat ya? Karena semua mazhab itu sama, cuma beda-beda pendapat. Bagus. Ada lagi? Siapa? Siapa lagi yang mau menjawab? Sudah tidak ada? Ya. Oke, jadi Bapak simpulkan kalian semua ini sudah paham tentang perbedaan antara mazhab-mazhab itu. Ya. Oke. Sekarang Bapak akan membuat games, itu namanya talking stick. So tahu ini anak-anak? Sudah tahu? Atau yang lain belum tahu? Sudah. Jadi Bapak akan mengasih spidol, memberikan spidol untuk orang yang paling ujung, terus dipindah-pindahkan, tapi dengan kita menyanyikan lagu. Ya. Oke? Lagu apa? Boleh 5. Potong Baby Hansas. Ya, oke. Yang terakhir memegang spidol, nanti dia akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke? Oke. Yang mudah-mudah saja. Silakan. Siapa ini namanya? Cika Alfreda, silakan. Silakan maju ke depan Cika. Pertanyaan dari Bapak itu bagaimana pendapat Cika jika melihat ada orang yang sholat itu tidak sesuai dengan gerakan imam mazhab yang Cika ikuti? Silakan. Bagaimana pendapat Cika jika melihat gerakan orang sholat itu berbeda dengan gerakan yang Cika lakukan? Itu kayak menegur atau enggak sejauh karena mungkin dia tidak dengan mazhab yang kita ada, jadi mungkin dia ikut mazhab yang lain. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Cika. Jadi, jika kita melihat orang lain dengan cara sholat mereka itu sudah berbeda dengan kita tidak boleh langsung menjudge mereka itu kafir lah, mereka ini sesat lah, mereka ini bodoh, tidak ikut belajar atau bagaimana. Di situ kita salah, karena empat imam mazhab ini itu cara sholat mereka itu berbeda-beda. Kalau Imam Syafi'i ada yang kalau kata kafir harus sejajar sama telinga, ada yang cuma dari sini, ada yang pas kalau tahu itu di sini, ada yang di sini. Itu bukan mereka salah, tapi mereka itu berbeda pandangan mazhab dengan kita.
Begitu. Eh, Kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah mengenal 5 mazhab itu membuat kita lebih mantap dalam beribadah. Karena memahami bahwa perbedaan dalam fikih itu memiliki dasar yang kuat. Sama-sama itu mereka kalau Imam Hanafi itu mungkin lebih dekat dari pada zaman Rasul. Jadi berbeda pendapat lagi. Imam Syafi'i juga begitu, Imam Malik, Imam Hambali begitu juga. 4 mazhab ini telah berkontribusi menjaga kemudian syariat dan menunjukkan keluasan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan meneladani keilmuan dan akhlaknya para imam mazhab, peserta didik itu diharapkan dapat beribadah dengan ilmu, keyakinan dan sikap saling menghargai. Jadi anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa. Oh, minta maaf Bapak tidak berdoa pas awal karena Bapak sudah lupa. Tidak apa-apa ya? Ya. Jadi kita berdoa pas akhir saja. Oke? Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Oke, silakan Aisyah. Maju ke depan Aisyah. Ayo silakan. Ini Bapak. Ayo silakan Bang Aisyah. Harus berani Aisyah. Silakan Aisyah. Udah pulang tuh Bapak. Ya, doa pulang. Bisa doa pulang. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing atau ke kos, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Kita buka. Terima kasih Aisyah. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Oke, pembelajaran hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.